Anda masih bersama saya Rizal Wijaya dan tentunya bersama Bapak Dr. Andes Taufan Bakri MSI, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol DKI Jakarta ya. Dan kita masih ngobrolin seputar Bakes Bangpol DKI Jakarta, upaya dan persiapan pemilu tahun 2024. Nah, kita juga akan buka kesempatan nih buat Anda sekali lagi yang mendengarkan kami melalui 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua. Silakan Anda yang di Jakarta juga bisa bertanya kepada kami yang mendengarkan melalui 104,2 MS3 FM Jakarta melalui telepon bebas pulsa ya, gratis di 0800 245 7893. Untuk SMS dan WhatsApp di 0812 118 8181 dan live chat YouTube Berita KBR atau mention ke akun Instagram @kbr.id. Baik, saya akan coba buka terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui live chat YouTube Berita KBR. Ada beberapa yaitu oke. Oh, ada yang hadir Pak dari Kes Bangpol Jakarta Selatan hadir, Sandy Pramata Umar. Selamat pagi Cindy. Kemudian dari Jayapura juga menyimak. Mau nanya tapi ini khusus DKI, ikut saja. Baik. Pak, kalau dari Kes Bangpol sendiri nih Pak, sebelum kita membaca beberapa pertanyaan ya. Kira-kira berapa personel ini yang disiapkan untuk menyambut atau persiapan pemilu 2024 ini? Ya, di DKI personil Badan Kes Bangpol kurang lebih 180 orang sampai di wilayah 5 kota media dan 1 kabupaten. Kita tidak sendirian, Pak. Kita punya aparat samping istilah kita, namanya Porkopinda. Nah, Porkopinda ini membantu kita di dalam misalnya kampanye nanti. Pasti kan rame tuh kalau kampanye. Ada yang begini, ada yang begitu. Nanti kita bikin posko pemilu namanya. Biasanya posko itu di kantor gubernur, di kantor wali kota, di kantor bupati, memonitor gerakan-gerakan daripada proses kampanye itu. Nah, yang menarik adalah kampanye nih yang kita masih di jalan nih agak menarik. Konvoy gitu ya Pak ya. Itu kan harus kita sosialisasikan bahwa kampanye yang menarik adalah kampanye di ruang memperjelas program-program para elit politik untuk menyatakan bahwa program mereka yang terbaik. Ide-ide, gagasan, inovasi segala macam. Tapi kalau yang di jalanan kita coba untuk kira-kira tidak menampakkan kemacetan yang luar biasa. Maka kita akan bekerja sama dengan Polda Metro, Kodam Jaya, kemudian Dinas Perhubungan untuk mengatur lalin supaya ekonomi tetap bergerak. Betul. Kampanye oke, tapi duit juga masih oke. Nah, karena itu juga penting kan. Buat pemasukan Pemda juga, kalau enggak aduh kita kasihan banget gitu. Betul. Jadi harus seimbang gitu ya Pak ya. Harus seimbang gitu. Nah, inilah diantara kita harus memberikan warna kepada tertib order. Satpol PP membantu kita. Kemudian turunan ormas dari parpol ada di posko itu. Jadi kalau ada yang masang bendera sembarangan, kita tinggal bilang, Bung Partai, itu benderanya kurang nyaman. Ada di daerah nggak boleh ada atribut partai di situ seperti Sudirman Tamrin. Nggak boleh, maka kita suruh orang partai untuk mencabutnya. Kan jadi indah tuh. Betul. Jangan kita yang cabut bilang, hei itu bendera adalah sakral buat kami. Yang pencabut bisa dimarahin tuh. Nah kalau orang partai sendiri yang mencabut karena keindahan kota, jadi tertib semua gitu. Baik, saling menjaga seperti itu ya Pak ya. Betul. Oke, jadi bukan langsung menindak gitu ya Pak ya. Oh enggak tapi dong. memberikan teguran terlebih dahulu barangkali. Orang edukasi kok kita. Pemilu kan edukasi, bukan main tindak-tindakan. Bagaimana memberikan pemahaman kepada sahabat partai. Partai X benderanya udah kotor tuh, udah nggak lihat buat indahnya kota. Tolong diganti dengan yang baru, yang bagus, biar kelihatan partai Anda bonafit gitu. Baik. Jadi edukasi ini dilakukan oleh Bakes Bangpol bukan hanya kepada masyarakat umum atau pemilih gitu ya, tapi juga kepada partai-partai peserta pemilu ya.
Oke. Ya, Nah, ini kan perlu tahu juga nih masyarakat. Jadi sekarang mm, lebih tahu nih setelah ya, talk show ini. betul. Yang menarik adalah pendidikan politik di dalam tubuh partai sendiri. Hmm. Partai pun tidak akan mengeluarkan orang-orang yang tidak dididik dengan baik ketika mereka menuju badan legislatif masing-masing. KPK bersama kami membuat pendidikan politik cerdas berintegritas. Oke. Nah, politik cerdas berintegritas ini memberikan pemahaman kepada calon anggota dewan yang sudah ditunjuk oleh partai untuk ikut peserta pemilu. Nah, mereka dilatih oleh KPK bahwa ini loh yang namanya hadiah nggak boleh, gratifikasi itu nggak boleh, begini nanti diajarin mereka. Hasil dari pendidikan politik cerdas berintegritas itu sudah ada 3 atau 4 anggota dewan di Provinsi DKI adalah alumni politik cerdas berintegritas itu. Oke, mungkin bisa dielaborasi lagi nih soal politik cerdas ini. Bukan hanya kepada partai ya, kepada masyarakat juga ya Pak ya, bahwa kita memang juga harus menjadi pemilih yang cerdas dong. Nah, sebenarnya sejatinya ini Pak, yang dimaksud dengan pemilih cerdas itu yang seperti apa sih Pak? Iya, pemilih yang mau memilih orang-orang yang punya visi dan misi baik. Pilihlah orang yang punya misi dan misi baik untuk kemajuan Indonesia. Kita nggak mau lagi dipertontonkan, khususnya di DKI Jakarta, ada anggota dewan terseret pada persoalan-persoalan corruption itu. Nah, maka harus sejak awal mereka diberikan nuansa pendidikan. Dan kita bekerja keras bersama KPK memberi warna kepada calon anggota legislatif kita. Jangan melakukan hal seperti itu dari kenyataan yang kurang nyaman. DKI nggak boleh karena dagangan kita adalah itu. Bahwa demokrasinya baik, kemudian anggota dewan yang memutuskan kebijakan-kebijakan, kan perda itu kebijakan antar pemerintah dan anggota legislatif itu perda. Jadi jangan merusak yang sudah ada gitu ya Pak ya. Kan kita perlu investasi dong. Betul. Jakarta perlu investasi yang kuat bagi tumbuhnya APBD yang banyak. Maka kalau dilihat anggota dewannya bagus, kan investasi jadi bagus. Betul. Berarti masyarakat juga harus mengenali atau minimal mengikuti rekam jejak dari para calon-calon ini ya Pak ya, yang akan kita pilih. Ya, mereka kan mempublish dirinya. Dagangan saya ini, saya Taufan Bakri, lahir di Jakarta misalnya. Jelas. Saya punya komitmen untuk memajukan Jakarta karena ruang yang hanya 600 km persegi ini adalah bagian dari aset saya yang untuk saya majukan. Oke, itu pemilih cerdas, baru cerdas ya. Baik. Jangan nanti gara-gara cuma 600 km kita bersandungan, tidak produktif namanya. Dan sekarang sudah terhubung dengan penelpon dari Jambi ya. Kita angkat penelpon dari Jambi, ada Pak Yaya. Selamat pagi Pak Yaya. Selamat pagi. Silakan Pak Yaya. Apa nih yang mau ditanyakan Pak Yaya? Ruang publik. Saya tertarik itu dengan Kesbangpol di DKI Jakarta ya. Kalau di mata umum Pol PP itu biasanya gerem-gerem. Tapi ini begitu menyapa pendengar pakai pantun. Oke. Iya, intinya saya angkat jempol buat pemerintah DKI ya kalau Kesbangpol ini memberikan pendidikan politik ke warga masyarakat DKI. Jadi intinya, kalau orang Jawa bilang ikut cawe-cawe. Selama ini belum pernah kita dengar nih untuk Kesbangpol ini woro-woro lah ibaratnya untuk memberikan pendidikan politik ke warga masyarakatnya. Jadi saya salut buat Kesbangpol di DKI ya ini. Baik. Ya. Karena ranahnya DKI, jadi kami orang pinggiran itu ikut ngobeng. Salut buat Kesbangpol DKI. Ya, terima kasih Pak Yaya di Jambi atas apresiasinya. Diacungi jempol Pak. Wah, luar biasa. Pak Yaya, terima kasih. Kami senang betul, bukan karena pujiannya, tapi karena Bapak memperhatikan program-program kami. Karena kami adalah bagian yang tak terpisahkan dari seluruh Indonesia. Maka kalau Jakarta cerah, Jakarta luar biasa baiknya akan ditiru oleh daerah-daerah lain. Kami berharap angin segar demokrasi akan tumbuh di seluruh Provinsi DKI Jakarta. Sukses Pak Yaya. Baik. Ya, itu salah satu
perwakilan dari Jambi gitu ya, masyarakat pendengar kita yang mengikuti program talk show pagi hari ini bersama Pak Taufan. Luar biasa Pak Taufan. Mungkin nanti boleh dikasih pantun lagi kali ya Pak ya. Jadi memang memberikan edukasi politik kepada masyarakat ini ya dengan gaya yang membumi seperti yang dilakukan oleh Pak Taufan ini memang agak-agak berbeda caranya dan lebih nangkep kali ya Pak ya, lebih sampai pesannya. Ya, Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang soal ini Pak, pemilu ini kan bukan hanya diharapkan pemilihnya yang cerdas, tapi juga hasilnya juga ini akan transparan dan akuntabel. Nih, kira-kira apa nih Pak yang dilakukan oleh Bakes Bangpol DKI Jakarta dalam berperan untuk proses pemilu 2024 yang transparan dan akuntabel? iya. Dua kalimat ini adalah dua kalimat kata kunci dalam rangka menilai suatu edukasi dan penilaian terhadap dunia politik. Maka kita harus memberikan warna kepada betapa pentingnya keterbukaan di ruang publik itu. Betul. Maka KPU dan Bawaslu kita bekali dengan pemahaman satu, bahwa terbukalah dengan masyarakat Jakarta. Apapun yang terjadi jangan kita tutupi, karena masyarakat jauh lebih cerdas dari kita sekarang ini. Dan yang terakhir bagi kita adalah bagaimana kita memberikan kontribusi bagi suksesnya pelaksanaan pemilu itu dengan memberikan fasilitas-fasilitas yang baik kepada KPU dan Bawaslu. Contohnya supaya dia nggak pusing nih anggota KPU dan Bawaslu, kantor sekretariatnya kita fasilitasi. Supaya apa? Nyaman kerjanya. Kita bantu ASN untuk bekerja di dalam menata bagaimana proses informasi publik maupun administrasi bisa terlaksana dengan baik. Kalau di pilkada kita bantu dengan dana hibah untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah nantinya. Oke. Baik, dan nanti kita lanjutkan kembali, lagi-lagi harus jeda iklan Pak. Maaf ya Pak ya. Iya. Kita harus istirahat lagi. Dan nanti saya juga pengen sedikit menggarisbawahi soal kebebasan berdemokrasi ya. Di DKI Jakarta ini kan luar biasa ya. Patut juga ditiru mungkin seperti tadi di Jambi yang ikut merasakan gimana positifnya nih demokrasi di Jakarta. Nah, tapi artinya berdemokrasi meskipun bebas tapi nggak kebablasan juga kan ya Pak ya? Jangan Pak. Iya, dan nanti mungkin saya boleh bertanya soal upaya-upaya apa nih untuk mencegah atau mengantisipasi terkait dengan kebebasan yang kebablasan tersebut ya Pak ya. Dan jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik KBR, tetap bersama saya Rizal Wijaya.